Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Pagi semuanya. Absensi dulu. Oke, ini absensinya, silakan diisi. Ini materinya. Kita masih membahas seputar SDLC. Oke, jadi apa yang mau kita pelajari pada pagi hari ini adalah selain SDLC yang kemarin kita pelajarin dan pengembangannya masih ada beberapa lagi yang sebagai tambahan sih. Oke. Sebagai tambahan pengetahuan bahwa bukan hanya SDLC aja, tapi ada beberapa metode-metode lain yang bisa kalian gunakan untuk rekayasa perangkat lunak. Kalau dulu saya pernah buat analisis kebutuhan jaringan, itu pun juga bisa pakai metodenya top-down approach. Jadi kalau top-down approach itu dilihat dari sisi kebutuhan paling atas dulu seperti apa, baru sampai ke dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, sampai kebutuhan paling bawahnya itu kebutuhannya seperti apa. Oke, di sini ada beberapa pengertian untuk ragam-ragam metodologi pengembangan perangkat lunak. Kalau kita lihat menurut Prasetyo 2010, nah metode ini didefinisikan sebagai cara untuk mengerjakan atau berbuat cara untuk mengerjakan sesuatu, khususnya cara yang sistematis yang mengakibatkan pengaturan, biasanya tahapan dan urutan yang logis. Nah, lalu definisi yang lebih detail dipaparkan di Webster Dictionary, di mana metode didefinisikan sebagai prosedur atau proses yang teratur, cara yang teratur untuk mengerjakan sesuatu. Pengaturan, penjelasan, uraian, dan pengembangan atau klasifikasi secara teratur, penyusunan yang jelas dan mudah dimengerti, dan klasifikasi mode atau sistem untuk mengklasifikasi objek alamiah berdasarkan karakteristik yang umum. Nah, kalau kita lihat balik lagi ke atas, di sini kita juga akan mempelajari tentang mendefinisikan proyek sistem. Maksudnya yang kemarin kita kan masih secara umum, ini secara detailnya. Nah, setelah habis dikembang, ketika sebuah proyek dikembangkan, kita mau pakai metodenya apa, lalu nanti didefinisikan kemampuan lingkupnya, lalu dilakukan studi kelayakan, dan mulai kelayakan dari proyeksi sistem tersebut. Dia oke nggak untuk dilakukan pengembangan. Nah, menurut Avison dan Fitzgerald, definisi dari metodologi pengembangan sistem atau yang sering disebut dengan sistem development method adalah kumpulan prosedur, teknik, alat, dan alat bantu
pendokumentasian yang membantu para pengembang membangun sistem informasi. Kalau Oliveira mendefinisikan metodologi pengembangan sistem sebagai kumpulan prosedur berorientasi tujuan yang didukung dengan teknik dan alat bantu serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam bekerja atau bekerja sama di antara berbagai pihak atau stakeholder yang terlibat dalam pengembangan aplikasi sistem informasinya. Oleh Witten 2001. Dan di sini ada kita lihat apa lagi di bawah lagi, bahwa mendefinisikan metodologi pengembangan sistem sebagai suatu proses pengembangan sistem yang formal dan presisi yang mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, best practice, dan tools yang terautomasi bagi para pengembang dalam rangka mengembangkan dan merawat sebagian besar atau keseluruhan sistem informasi atau software. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa di atasnya definisinya saling melengkapi, tidak ada pertentangan satu dengan lainnya, tetapi metodologi memasukkan komponen teknik dan alat bantu sebagai bagian yang tetap terpisahkan dari sebuah metodologi. Dan terdapat beberapa cara untuk menspesifikasikan metodologi pengembangan sistem, diantaranya dengan mengetahui latar belakang maupun pendekatannya atau approach yang digunakan. Berbagai metodologi dikembangkan dengan latar belakang sains dan lainnya dikembangkan berdasarkan pada pengalaman praktisi atau pendekatan sebuah sistem. Nah, pendekatan yang digunakan bermacam-macam. Ada yang menggunakan pendekatan proses oriented, data oriented, user oriented, dan lainnya. Dan akan sangat wajar sekali jika nanti akan muncul berbagai cara dalam menggunakan metodologi pengembangan sistem informasi. Nah, menurut Avison mengklasifikasikan metodologi pengembangan menjadi dua bagian berdasarkan pendekatan filosofi, yaitu science paradigm atau hard approach dan sistem paradigm atau soft approach. Nah, kalau misalnya metodologi hard approach-nya adalah mengasumsikan fakta yang konkret menggunakan teknik top down, saya sebutkan tadi ya, yaitu adalah contohnya dari SSAD, struktur sistem analisis dan desain, ISM, Jordan System Method atau IA, Information Engineering, dan MERIS. Nah, kalau softnya apa? Ada SSM, Soft System Methodology, atau Effective Technical dan Human Implementation of Computer-Based System. Nah, kalau misalnya kategori hard metodologi dikelompokkan lagi menjadi struktur metodologi, form metodologi, dan OO ya, object oriented. Untuk yang struktur metodologi itu contohnya ada SSAD, IE, ada Studies, ada ISM, sama JCD, Jackson System Development. Untuk yang form metodenya ada Z-Number Method, ada VDM, Vienna Development Method. Atau yang object oriented-nya ada Object Modeling Technique sama Bosch Method. Nah, kalau misalnya menurut Beyond Davis, ada pandangan lain tentang mengelompokkan metodologi pengembangan sistem, karena pandangan Beyond Davis metodologi pengembangan sistem informasi dapat menjadi 3 kelompok, yaitu model struktur, menggunakan model linear dalam proses pengembangan. Setiap tahapan diidentifikasi dengan jelas, seperti input outputnya di setiap tahapannya. Pemodelan dan proses dilakukan dengan kerangka kerja yang terstruktur. Contohnya ada Studies, ada sama SSID. Nah, ada lagi namanya metode Rapid Application Development yang kemarin pernah kita bahas juga, menggunakan model iterasi di dalam proses pengembangan secara umum, menspesifikkan tahapan level tinggi atau high level phase berdasarkan beberapa bentuk prototipe. Ya, contohnya ada SDM, Dynamic System Development Method. Lalu metode berorientasi objek, Object Oriented Method, fokus pada penggunaan objek secara konsisten, mulai dari tahapan analisis, perencanaan, dan implementasi sistem informasi. Contohnya adalah UML sama UML sama RUP ya. Unified Modeling Language dan Rational Unified Process, yang mana biasanya UML banyak dipakai.
Mungkin beberapa developer akan lebih banyak pakai UML, atau misalnya seandainya kamu nanti masuk ke konsultan ya, teknologi IT konsultan, bisa mereka pakai UML juga kebanyakan, sepengalaman saya. Lalu teknik yang lebih luas lagi, nah di sini dalam pandangan Avison dan Fitzgerald, tema pengawasan sistem yaitu pendekatan sistem atau organisasinya, pendekatan pemodelannya, pendekatan perekayasaan perangkat lunaknya, dan pendekatan orang atau stakeholder-nya. Dan berdasarkan pendekatan tema pengamannya, maka metode pengaman sistem bisa dikelompokkan menjadi 6 kategori, yaitu ada metodologi berbasis proses, metodologi campuran, yang proses ada STARDIS, dan ISM. Untuk yang campuran blend-nya itu ada SSID, struktur sistem analisa desain, manusia, dan engineering. Untuk yang berdasarkan object oriented, yang fokus pada aspek modelan berorientasi objek, itu ada OOA, Object Oriented Analysis, dan RUP, Rational Unified Process. Lalu berdasarkan metode pengembangan cepat atau Rapid Development Methodology, yang lebih fokus pada aspek rekayasa dan konstruksi software-nya, ada James Martin, Extreme Programming, dan Dynamic System Development Method. Yang lain, metodologi orientasi orang, atau People Oriented Methodology, yang lebih fokus pada aspek sosial. Orang yang lebih terlibat dalam pengembangan sistem informasi itu adalah etik, effective technical dan human implementation of computer-based system, sama CAS. Dan metodologi berbasis organisasi ada SSM dan PRINCE, Project in Control Environment. Nah, teknik-teknik yang lainnya berdasarkan strategi alternatif dapat dipilih dalam pengembangan sistem informasi, disampaikan sama Witten. Lalu pengembangan sistem bisa menggunakan 2 opsi pilihan, yaitu membangun solusi software sendiri, model driven, dan dengan membeli paket software kombinasi yang sudah jadi ya. Jadi ada yang bisa dibilang yang custom atau yang produk sudah jadi. Yang produk jadi biasanya ya kayak Word. Kalau custom ya berarti dari awal. Kebanyakan model driven yaitu ada pemodelan proses centric model, pemodelan data centric model, lalu pemodelan berorientasi objek oriented model. Dan pendekatan product driven menekankan pada penggunaan prototype, menuliskan kode program secepat mungkin, contohnya extreme programming. Dan metodologi pengembangan sistem juga dapat diklasifikasikan menjadi metode pengembangan sistem melalui pendekatan siklus hidup yang sudah kita pelajari kemarin, itu SDLC. Contohnya waterfall, LID, prototype, spiral, incremental, agile development. Nah, metode pengembangan sistem melalui metode alternatif yaitu ada paket outsourcing atau end user development, AUD ya. Nah, kenapa penting? Pentingnya metode adalah menurut Avison meningkatkan kesadaran akan perlunya analisa dan permasalahan kebutuhan sistem serta perancangan sistem yang lebih baik sebelum sistem dibuat, mendorong ciptanya solusi sistem yang terintegrasi bagi manajemen organisasi sistem yang besar dan kompleks. Kesadaran akan perlunya satu metode yang dapat memadu para pengembang sistem untuk menghasilkan aplikasi dan sistem informasi yang berkualitas. Intinya sih sesuai dengan kebutuhan si user ya. Meskipun berbeda, pada dasarnya setiap metode pengaman berusaha mencapai tujuan yang sama, yaitu memperoleh secara akurat apa menjadi kebutuhan pengguna. Adanya metode pengembangan yang sistematis yang dapat memantau mengendalikan kemajuan proyek, menghasilkan sistem yang menggunakan waktu pengembang, sumber dana biaya, pengembang yang efisien, dan mengakomodasi perubahan yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Dan alasan rasional lainnya ada menghasilkan produk akhir berupa sistem lebih baik dengan beberapa indikator, yaitu ada waktu pengembangan lebih cepat, ekonomis, dapat memenuhi kebutuhan fungsional bagi pengguna, mudah dipelajari, dan tersedia dokumentasi yang memadai. Modular, compatible dengan sistem lainnya, dapat dijalankan berbagai platform yang agak-agak susah. Mudah dipelihara, mungkin ada yang kombinasi antara Windows sama Linux, atau misalnya Linux, Windows sama Mac, nah agak ribet nih. Sistem mampu bertahan dan tentunya tidak menguntungkan, misalnya file safe atau file toleran, dan dia harus aman.
Dan kematangan proses pengembangan sistem, nah kalau merujuk pada IEEE, Standar Glossary Software Engineering Technology, bahwa sebuah sistem diukur tidak hanya pada produk jadi, namun juga diukur pada kematangan proses pengembangannya. Standarisasi proses pengembangan sistemnya, pengguna proses yang sama dalam mengembangkan sistem berbeda hasilnya dan beberapa keuntungan, yaitu tenaga pengembang dapat berpindah dari satu proyek pengembang ke proyek lainnya tanpa perlu pelatihan ulang, standar kerja dan hasil yang standar dicapai oleh siapapun selama mengikuti metodologi yang standar. Pengembang sistem yang terintegrasi dapat dicapai dengan lebih mudah. Nah, tadi itu adalah caranya, metodologinya, metodologi dalam pengembangan sistemnya, lalu masuk ke mendefinisikan proyek. Nah, tujuan dari yang sudah kita tahu, tujuan dari proyek perangkat lunak adalah untuk menyediakan sebuah kerangka kerja atau menyediakan yang memungkinkan manajer proyek membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber dayanya, biaya dan jadwalnya. Dan estimasi dibuat dengan sebuah kerangka waktu yang terbatas pada awal sebuah proyek sistem informasi yang diperbarui secara teratur selagi proyek itu berjalan. Dan estimasi akan berusaha mendefinisikan skenario kasus terbaik dan kasus buruknya. Nah, tujuan perencananya adalah sebuah kerangka kerja, yaitu timeline, biasanya namanya proyek sistem, ya pasti basisnya di timeline, proyeknya seperti apa. Nah, isi di timeline itu isinya apa? Waktu-waktu dalam menjalankan sebuah proyek, yang mana semua itu dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwalnya. Ataupun misalnya seandainya di pertengahan ada perubahan-perubahan, nah seperti itulah. Jadi bisa ter-record. Nah, salah satu proyek jangka panjang setuju oleh manajemen dan sistem prioritas telah ditentukan oleh komite. Jadi kalau misalnya ada mau proyek jangka panjang, otomatis butuh ada namanya approval dari manajemen dan beberapa stakeholders biasanya. Dan sistem prioritas telah ditentukan oleh komite pengarah. Ini komite ini bisa bisa departemen IT ataupun departemen lainnya. Misalkan ada beberapa pengajuan dari departemen finance yang biasanya perlu banyak pengembangan aplikasi ya, untuk mensupport proses-proses yang ada di proses di finance. Nah, ini komitenya macam-macam, bisa orang IT sendiri atau bisa departemen lain. Serta tim analis yang telah ditunjuk, maka tahap perencanaan sistem berikutnya adalah mendefinisikan proyek-proyek sistem prioritas yang dikembangkan. Mendefinisikan proyek-proyek sistem ini berarti melakukan suatu studi untuk mencari alternatif pemecahan terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Nah, studi ini dilakukan oleh si tim analisnya. Tim analisnya siapa? Ya, dari orang IT-nya kalau ini ya. Dari untuk sistemnya orang IT, tapi ada tambahan lagi, yaitu dari biasanya finance yang ngitung-ngitung untuk layak apa enggaknya. Nah, mendefinisikan kembali ruang lingkup dan sasaran proyek. Nah, setelah disetujui, didefinisikan kembali ruang lingkupnya, maksudnya itu didefinisikan tuh dilihat kembali sistem yang sebelumnya itu seperti apa, berjalannya bagaimana, proses bisnisnya seperti apa gitu. Maka di sini ditulis ya, pihak menentukan ruang lingkup dan sasaran proyek sistem ini adalah staf perencanaan sistem. Tim analis tidak terlibat dalam penentuan ruang lingkup dan sasaran ini, sehingga ruang lingkup dan sasaran proyek sistem ini perlu disesuaikan kembali oleh analis. Analis dapat diskusi lebih dahulu dengan manajemen untuk mengkaji kembali mengenai ruang lingkup dan sasaran sistem ini, dan jika perlu memberikan usulan-usulan atau sasaran tambahan bila mana ruang lingkup proyek kurang tepat dan sasaran proyek dapat ditingkatkan kembali. Ruang lingkup dan sasaran dari proyek sistem ini harus betul-betul dipahami terlebih dahulu oleh tim analis.
karena hal ini sangat erat dengan hubungan perencanaan biaya, waktu pengembangan sistem, dan yang akan diberikan oleh analis. Nah, setelah didefinisikan kembali ruang lingkupnya, lalu melakukan studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ada beberapa pengertian menurut Tan. Studi kelayakan adalah tindakan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek ini layak untuk direalisasikan atau tidak. Proyek tidak layak jika hanya menghasilkan suatu produk atau jasa yang hanya berfungsi satu kali saja. Atau jika proyek yang dilaksanakan itu tidak memberi manfaat atau apapun selain hanya menambahkan panjangnya birokrasi. Jadi yang namanya sebuah proyek harus dilihat sebaik outcome-nya apa, hasilnya apa, produknya kayak gimana. Kalau produknya memberikan efek berkepanjangan itu baik. Kalau misalkan hanya yang menghasilkan produk jasa satu fungsi aja atau cuma sekali pakai aja, ya itu nggak layak ya. Dan menurut Jogianto, studi kelayakan adalah satu studi yang digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau dihentikan. Nah, seperti itu. Kalau menurut Summerfield, studi kelayakan adalah studi yang merekomendasikan apakah kegiatan yang telah direncanakan layak diteruskan pada rekayasa kebutuhan dan proses pengembangan sistem berdasarkan beberapa definisi studi kelayakan ditemukan oleh para ahli. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa inti dari kegiatan studi kelayakan adalah menilai apakah proyek-proyek itu layak diteruskan ke proses seterusnya atau tidak. Proyek yang udah ada, lalu dilakukan studi kelayakan. Nah, studi kelayakan dalam tahap ini dilakukan oleh tim analis dengan melakukan penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan merupakan penelitian yang dilakukan tidak terlalu rinci, yaitu hanya untuk mendapatkan jawaban apakah yang diketahui oleh sistem yang lama dan apa yang diinginkan oleh sistem yang baru. Artinya, tim analis hanya mengumpulkan informasi kelayakan dari proyek yang akan dilaksanakan dan bukan untuk menyusun kebutuhan sistemnya. Penelitian yang terinci akan dilakukan di tahap analisis sistem. Nah, penelitian pendahuluan bertujuan untuk memahami operasi sistem yang lama. Dengan cara yang lama, yang paling baik untuk belajar sistem yang lama adalah mendapatkan dokumen-dokumen yang telah ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi kalau untuk memahami sistem yang lama, berarti dengan dokumen-dokumennya, yaitu ada bagian alih formulirnya, bagian alih sistemnya, organisasinya, deskripsi jabatan, salin dokumen input dasar, dan laporan-laporannya. Intinya ya dokumentasi dari sistem yang sebelumnya, sistem yang saat ini berjalan. Menentukan kebutuhan pemakai sistem secara garis besar untuk dapat mencapai sasaran sistem setelah sistem yang lama dipahami, yaitu apa yang dikerjakan oleh sistem lama, siapa yang mengoperasikannya, dan yang memakainya, lalu si analis kemudian dapat mengumpulkan data mengenai apa yang jadi kebutuhan pemakai sistem untuk mencapai sasaran yang direncanakan. Nah, cara ini kita sudah bahas kemarin, bisa pakai observasi, kuesioner, ataupun wawancara ya. Lalu menentukan permasalahan-permasalahan terjadi sehingga sistem lama belum dapat mencapai sasaran diinginkan. Lalu dilihat nih permasalahan yang sistem lama itu apa aja. Jadi mungkin ada yang pengen record dong proses yang ada itu seperti apa. Jadi misalkan apa sih biasanya permasalahan tuh kalau di finance, masalah pengurusan approval ini misalnya dari sini untuk pembayaran invoice. Nah, invoice datang masuk ke mailing room diterima sama bagian bagian administrasi masuk di ini, bagian masuk lagi ke payable ya, account payable. Nah, dari sini kan perlu masuk dulu, ditelaah dulu nih bagiannya siapa, dari administrasinya sudah masuk atau belum. Nah, kalau misalnya sudah masuk sampai masuk ke ini nggak, masuk ke mana? Bagian pembayaran nggak gitu. Nah, sebenarnya pendahuluan bertujuan untuk menjawab sejumlah pertanyaan seperti apakah sistem yang dikembangkan dapat memberikan kontribusi bagi tujuan organisasi secara keseluruhan, apakah sistem yang dipenyelesaikan dengan menggunakan teknologi terbaru dan dalam batasan biaya dan jadwal, apakah sistem dapat diintegrasikan dengan sistem yang lain yang sudah ada.
analis melakukan pengumpulan data, gitu kan, saat dikumpulkan datanya. Nah, sumber informasi melibatkan departemen di mana sistem akan dipakai, mereka sistem yang mana sistem yang diajukan, pakar teknologi atau end user system. Nah, ada beberapa contohnya, bagaimana organisasi mengatasi masalah jika sistemnya tidak diimplementasikan. Apa masalah dengan proses pada saat ini dan bagaimana sistem yang baru bisa membantu dengan masalah ini, apa kontribusi langsung yang diberikan sistem bagi tujuan bisnis, dapatkan informasi ditransfer ke sistem ditransfer ke dan dari sistem organisasi. Apakah sistem membutuhkan teknologi yang sebelumnya tidak dipakai pada organisasi, apa yang harus dilakukan oleh sistem dan apa yang tidak perlu. Nah, setelah informasi tersedia, laporan sudah dipersiapkan, laporannya harus memberikan rekomendasi mengenai apakah pengembangan sistem harus diteruskan atau dihentikan. Jika hasil kajian rekomendasikan diteruskan, tahapan selanjutnya adalah membuat rencana proyek. Nah, setelah habis kelayakan studi, melakukan kelayakan studi dari ini, nah dalam kelayakan studi kan kita harus ada cara-cara menilai kelayakan dari studi tersebut ya. Dan ini caranya menilai kelayakan proyek dari sistemnya. Ada 4 di sini, yaitu kelayakan teknis, ekonomi, teknis, ekonomi, sama organisasi. Saya agak lupa. Nah, kita baca dulu di atas deh, kita bahas. Nah, menilai kelayakan proyek sistem. Ada 3 ternyata salah. Analisa kelayakan pada umumnya mencakup teknik untuk menilai 3 bidang, itu kelayakan teknis, ekonomi, dan organisasi. Hasil dari evaluasi kelayakan ini digabungkan di dokumen kelayakan untuk disiapkan komite. Nah, di situ baru dijalankan kembali jika memang layak. Masuk ke kelayakan teknis. Analisa kelayakan teknis pada dasarnya adalah analisa risiko teknis yang berupa menjawab pertanyaan, dapatkah kita membangun, gitu. Nah, banyak risiko mengancam keberhasilan penyelesaian proyek. Pertama, yang terpenting adalah keakraban pengguna dan analis dengan sistem yang dikembangkan. Keakraban pengguna itu maksudnya familiarnya seorang pengguna kepada sebuah sistem. Dan analis yang dapat atau developer. Developer masuk analisis dalamnya yang dapat mengembangkan si sistem tersebut. Ketika analis tidak familiar pada area aplikasi bisnis, mereka berulang-ulang memahami kebutuhan pengguna atau kehilangan peluang untuk melakukan perbaikan sistem. Ini contohnya, kalau benar kelayakan teknis dapat kita membangunnya, gitu, familiar keakraban dengan aplikasi, keakraban dengan teknologi. Ukuran proyek besar memiliki risiko lebih besar, kesesuaian semakin sulit mengintegrasikan sistem dengan teknologi yang ada di perusahaan, semakin tinggi risikonya. Kelayakan ekonomi, biaya pengembangan, biaya operasi tahunan, dan manfaat tahunan, penghematan biaya, dan peningkatan pendapatan, manfaat, dan biaya tidak terwujud. Untuk organisasi, jika kita membangunnya, akankah mereka menyambutnya? Nah, siapa tuh si penggagas proyek, manajemen senior, pengguna, pemangku kepentingan lainnya? Apakah proyek secara strategis selaras dengan bisnis? Lalu masuk ke kelayakan ekonomi. Analisa kelayakan ekonomi mencoba menjawab pertanyaan, harusnya kita membangun sistem. Nah, kelayakan ekonomi ditentukan dengan mengidentifikasi biaya dan manfaat terkait dengan sistem. Berikut ini adalah beberapa kerangka kerja yang diterapkan untuk mengevaluasi investasi proyek ya. Dan penilaian umum yang digunakan itu ada caranya dengan cash flow analysis measure, analisa dan pengukuran arus kas. Nah, jadi proyek-proyek teknologi biasanya melibatkan investasi awal yang menghasilkan manfaat di waktu ke waktu. Ya, biasanya namanya investasi di awal, ada manfaatnya terus-menerus ya. Dengan bersama dengan dukungan biaya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, nilai proyek harus diukur dari waktu ke waktu.
arus kas baik arus masuk maupun keluar diperkirakan selama beberapa periode mendatang. Selanjutnya arus kas dievaluasi menggunakan beberapa teknik untuk menilai apakah manfaat yang diproyeksikan akan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, contohnya seperti ini. Pada contoh sederhana gambar di bawah, sebuah sistem dikembangkan pada tahun 0 seharga $100.000. Setelah sistem beroperasi, manfaat biaya berkelanjutan diproyeksikan selama 3 tahun. Tahun 0, tahun 1, 2, keuntungan bersihnya 35, 38, 41, di sini informasi arus kasnya 14. Nah, pada baris ketiga, keuntungan bersih dihitung dengan mengurangi total biaya setiap tahun dari total manfaat. Pada baris keempat dihitung total kumulatif dari arus kasnya. Nah, beberapa metode umum untuk mengevaluasi nilai proyek sekarang dapat dijelaskan sebagai ada return of investment. Jadi apa namanya? ROI-nya kalau kalian pernah belajar ekonomi ya, atau belajar apa ya kalau di SMA tuh ya. Lupa saya. Sebelum masuk IPA ada belajar ekonomi yang ini. Ada ROI adalah perhitungan untuk mengukur tingkat pengembalian rata-rata yang diperoleh dari uang yang diinvestasikan dari proyek. Ya, ROI adalah total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya. Nah, berdasarkan kasus yang tadi manfaatnya 152.000 dikurangi 138 dibagi 18. Hasilnya adalah 10%,14. Yang mana semakin ROI yang tinggi menunjukkan bahwa manfaat jauh lebih besar daripada biaya proyek. Meskipun definisi dari ROI tinggi itu tidak jelas. Untuk masuk ke break-even point, BEP. Nah, kalau pendekatan BEP ini adalah biasa digunakan untuk menilai proyek ada titik impasnya. Jadi kalau misalkan secara garis kasarnya ya, kalau misalkan ngeluarin 138.000, kapan nih 138.000 ini akan kembali gitu kan? Pada tahun atau pada bulan kapan? Seperti itu. Di sini dirumuskan kalau BEP adalah JTAKN, jumlah tahun arus kas negatif, ditambah arus kas bersih berjalan dikurangin arus kas kumulatif tahun berjalan dibagi arus kas bersih tahun berjalan. Nah, kalau berdasarkan contoh 212, dihasilkan adalah BEP-nya pada 2,5 tahun ya, atau 2 tahun 65 ya, atau ya bisa dibilang sekitar bulan ke-7 atau ke-8. Itu menggunakan BEP. Masuk ke discounted cash flow teknik, yang mana diskon cash flow digunakan untuk membandingkan nilai sekarang, present value, dari semua arus kas masuk dan keluar untuk proyek dalam satu satuan nilai uang. Misalnya pakai dolar, rumus dasar untuk mengkonversi arus kas masa depan ke nilai yang saat ini adalah yaitu PV sama dengan jumlah arus kas dibagi 1 plus tingkat pengembalian pangkat N. Sekarang kadang-kadang disebut tingkat pengembalian yang disyaratkan atau biaya untuk mendapatkan modal yang diperlukan untuk mendanai proyek. Contohnya, jika $100 diterima dalam 3 tahun dengan tingkat pengembalian diperlukan 11%, maka akan memiliki PV $75,13. Yaitu 100 dibagi, yaitu 1 ditambah 0,10 ke pangkat 3. Hasilnya $75,13. Nah, pada gambar 213, perhitungan nilai sekarang dari manfaat yang diproyeksikan dan biaya tunjukkan pada gambar 212. Menggunakan tingkat pengembalian yang disyaratkan sebesar 10%. Nah, skala sederhana, PV totalnya 0, tahun pertama, tahun kedua, total manfaatnya $45, PV-nya 40 ini ya 10 total biayanya, PV total biaya.
Nah, cara yang keempat adalah net present value atau NPV. Secara sederhana dinyatakan sebagai perbedaan antara total nilai sekarang dari manfaat dengan total nilai sekarang dari biaya. Yaitu contohnya yang 125 dikurang 125 $125.056 dikurangi $131.29, yaitu hasilnya adalah $5.973. Nah, selama NPV lebih besar daripada 0, proyek dianggap dapat diterima secara ekonomi. Dalam contoh di atas, NPV kurang dari 0, menunjukkan bahwa untuk tingkat pengembalian yang diperlukan sebesar 10%. Proyek ini tidak layak terima. Tingkat pengembalian yang disyaratkan harus kurang dari 6,65% sebelum proyek ini menghasilkan NPV positif. Bahwa kadang-kadang teknik ROI dan BEP menemukan bahwa proyek tersebut tampak dapat diterima, akan tapi dengan teknik NPV yang lebih teliti secara finansial menentukan proyek tersebut sebenarnya tidak dapat diterima. Nah, mengulas langkah-langkah yang melakukan analisis kelayakan secara ekonomis. Nah, gambarnya di bawah di sini. Pertama, integrasi biaya manfaatnya, buat daftar biaya, lalu menentukan nilai-nilai dan manfaatnya, berkolaborasi dengan pengguna bisnis dan profesional teknologi informasi dan menentukan angka untuk setiap biaya dan manfaat, lalu menetapkan arus kasnya, perkiraan biaya, beberapa biaya dan manfaat selama periode tertentu, biasanya 3 hingga 5 tahun, dan menilai nilai ekonomi proyek. ROI-nya berapa, BP-nya berapa, dan digabung dengan NPV. Nyatakan kembali semua biaya manfaat dalam menentukan nilai mata uang hari ini. Menentukan tingkat diskonnya sesuai, ditentukan apakah total nilai sekarang dari manfaat lebih besar atau kurang dari total nilai sekarang dari biaya. Nah, identifikasi biaya dan manfaat. Nah, tugas pertama analisis sistem ketika mengembangkan analisis kelayakan ekonomi adalah mengidentifikasi jenis biaya dan manfaat yang dimiliki oleh sistem. Nah, biaya dan manfaat dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu biaya pengembangan, biaya operasional, manfaat nyata, dan tidak terwujud. Biaya pengembangan adalah biaya nyata yang dikeluarkan selama pembuatan sistem, dan seperti gaji tim proyek, biaya pengangkat keras perangkat lunak, biaya konsultan, biaya pelatihan, dan uang dan peralatan kantor. Biaya pengembangan biasanya dianggap sebagai biaya satu kali. Nah, ini biaya operasional adalah biaya nyata yang diperlukan untuk melakukan sistem seperti gaji staf, biaya lisensi perangkat lunak, peningkatan peralatan, dan biaya komunikasi. Biaya operasional biasanya dianggap sebagai biaya berkelanjutan. Nah, di sini ada biaya pengembangan, yaitu tim gaji pengembang, pelatihan konsultan, perangkat keras, perangkat lunak, instansi vendor, ruang peralatan kantor, dan biaya konversi data. Nah, operasional adalah pembangunan perangkat lunak, biaya lisensi perangkat lunak, perbaikan perangkat keras, pembaruan perangkat keras, tim gaji operasional, biaya komunikasi, dan pelatihan pengguna. Nah, manfaat nyata, tangible-nya peningkatan penjualan, pengurangan staf. Nah, ini juga biasanya kalau kalian ini, kenapa aplikasi itu diwujudkan? Tujuannya apa? Peningkatan penjualan, pengurangan staf, pengurangan inventaris, pengurangan biaya IT, dan harga pemasok yang lebih baik. Biasanya seperti ini, atau bisa dibilang peningkatan penjualan bukan, tapi lebih ke mungkin ada case-nya adalah orang yang kurang, dia butuh peningkatan secara efisien. Ini biasanya kayak gini adalah untuk masuk ke bagian-bagian pabrik biasanya. Manfaat tidak nyata, peningkatan pangsa pasar, peningkatan pengakuan merek, produk berkualitas tinggi, peningkatan layanan pelanggan, hubungan pemasok yang lebih baik. Dan manfaat nilai nyata atau tangible, termasuk pendapatan yang dimungkinkan sistem organisasi terima, seperti peningkatan penjualan. Selain itu, sistem dapat juga memungkinkan organisasi untuk menghindari biaya tertentu yang mengarah ke jenis lain dari manfaat nyata, seperti penghematan biaya.
Masuk ke penentuan nilai biaya dan manfaat, assign value to cost and benefit. Strategi lain yang paling efektif untuk memberikan biaya dan manfaat adalah mengandalkan orang-orang yang memiliki pemahaman terbaik dalam hal tersebut. Nah, misalnya biaya dan manfaat yang terkait dengan teknologi atau proyek itu sendiri disediakan oleh kelompok IT perusahaan atau konsultan eksternal, dan pengguna bisnis dapat menentukan angka-angka terkait dengan bisnis. Misalnya contoh proyek penjualan dan tingkat pesanan. Perusahaan juga dapat mempertimbangkan proyek masa lalu, yaitu laporan industri, informasi vendor. Meskipun sumber-sumber ini mungkin akan sedikit kurang akurat ya, kemungkinan untuk semua estimasi dan revisi ketika proyek berlanjut. Nah, bagaimana yang tidak terwujudnya? Manfaat yang tidak terwujud tersebut terkadang dapat untuk dimasukkan ke dalam daftar keuntungan. Apabila tidak terwujud, tanpa menetapkan nilai mata uang pada kesempatan lain, harus dibuat perkiraan mengenai berapa banyak manfaat tidak terwujud yang bernilai. Disarankan agar dilakukan perhitungan biaya atau keuntungan tidak terwujud jika memungkinkan. Contohnya seperti itu. Lalu untuk yang menentukan arus kas atau determinant cash flow, sebenarnya kita nggak terlalu ini, cuman kalian perlu tahu aja untuk yang di bagian kelihatan ekonominya. Nah, lalu analisa formal biaya manfaat biasanya berisi biaya dan manfaat selama beberapa tahun tertentu, yang itu biasanya alurnya 3-5 tahun ya. Untuk menentukan arus kas dari waktu ke waktu bisa kita lihat ya gambar 212 dan 216. Misalnya pada gambar menyatukan jumlah yang sama untuk panggilan pengaduan pelanggan, biaya inventaris perangkat keras dan perawat lunak secara selama 6 tahun. Seringkali jumlah ditambahkan dengan beberapa tingkat pertumbuhan untuk menyesuaikan dengan peningkatan inflasi dan bisnis. Seperti ditunjukkan oleh kenaikan 6% ditambahkan ke angka penjualan dalam sampel yang ada. Sedemikian, biaya tenaga kerja asumsikan meningkat pada tingkat 4% setiap tahun. Nah, pada tahun terakhir ditambahkan total yang menentukan manfaat dan biaya keseluruhan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, total manfaat 2015 biaya pengembangnya totalnya berapa nih, 1.632.225 dolar ya, misalkan ke dolar. Total biaya 1.100.000 sekian. Total manfaatnya juga sama. Nah, total kumulatifnya di sini ada ROI-nya ada 14%. BEP-nya dihitung adalah selama 3 tahun. Berarti 1, 2, 3. Ini total manfaatnya ya benar sih 6 kali 3 kali 18. Jadi di sini masuk ke BEP-nya. Total biaya operasional, total biaya operasional 1,94, total biaya ada total manfaat tambah total biaya sekian. Amortisasi bisnisnya 195. Nah, kalau di 2019 di total manfaatnya 7 sekian, kas bersihnya 338. Masuk ke kelayakan organisasi. Nah, kalau kelayakan organisasi lebih ke masalah user biasanya. Salah satu cara untuk menilai kelayakan adalah menilai kelayakan organisasi dari proyek adalah dengan memahami seberapa baik tujuan proyek sejalan dengan tujuan bisnisnya. Jadi dilihat ketika aplikasi itu dikembangkan sesuai nggak dengan kebutuhan bisnisnya, tujuan bisnisnya. Penyelesaian strategi adalah kesesuaian antara proyek dan strategi bisnis. Semakin besar penyajarannya, semakin sedikit risiko proyeknya. Dari perspektif kelayakan organisasi, misalnya jika departemen pemasaran telah memutuskan untuk lebih fokus pada pelanggan, maka proyek CRM, Customer Management, yang menghasilkan informasi pelanggan secara terintegrasi akan menjadi salah satu strategi yang kuat dengan tujuan pemasaran. Contohnya kalau ingin dapat customer yang lebih baik, jadi butuh data-data dari si customer, yaitu dengan proyek CRM. Hasilnya apa? Ya, kalian bisa melihat informasi-informasi customer, mungkin dari barang-barang apa yang dibeli itu gimana. Bisa seperti itu sih.
kapan, tanggalnya, dibeli berapa, itu dari isi CRM. Banyak perubahan ketika dapat teknologi informasi sendiri yang memperakasainya, di mana hanya ada sedikit atau bahkan tidak sama sekali keselarasan dengan bisnis atau strategi organisasi. Nah, itu dia pentingnya kenapa saya pernah dapat tanya ketika interview, sebenarnya teknologi interview di mana pertanyaannya yang mengikuti itu siapa? Teknologi mengikuti bisnis atau bisnis mengikuti teknologi? Kalau waktu itu karena saya dengan PD jawabnya ya teknologi ikuti bisnis, ternyata salah jawabannya. Ternyata adalah jawabannya teknologi mengikuti bisnis. Nah, seperti itu. Karena terkadang proses bisnis itu yang menghasilkan uang, kalau teknologi itu untuk mensupportnya, seperti itu. Jadi maka di sini disebutkan kalau misalnya beberapa orang IT memperakasai di mana sedikit atau bahkan tidak sama sekali keselarasan dengan bisnis atau strategi organisasi. Karena biasanya orang IT kalau saya sendiri melihat ya mungkin melihat di sisinya dia. Nah, impact-nya di sisinya dia itu kan karena nggak berhubungan sama bisnis langsung, cuma dari dalam aja ngelihatnya dari luar gitu ya. Otomatis nggak ada impact-nya ya cuman hanya nggak ada perubahan, atau ya cuman hanya ini aja nambah birokrasi atau nambah apa sih proses saja. Cara kedua untuk menilai kelayakan organisasi adalah dengan melakukan analisa terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder analysis. Seorang pemangku kepentingan adalah orang, kelompok, atau organisasi yang dipengaruhi oleh sistem baru. Secara umum, pemangku kepentingan paling penting dalam pengenalan sistem baru adalah penggagas proyek, pengguna sistem, dan manajemen organisasi, yang biasanya ini di luar orang IT ya. Orang finance, HRD, apalagi marketing. Nah, penggagas atau championnya. Nah, adalah eksekutif tingkat tinggi yang biasanya tetapi tidak terlalu ya, maksudnya nggak tinggi-tinggi banget. Adalah sponsor dari proyek yang menciptakan permintaan sistem. Nah, ini biasanya dari si penggagas champion atau peng-request ya, kalau saya bilang biasanya di sini. Jadi dia sebagai penggagasnya, biasanya penggagas itu muncul karena apa? Karena dari pain point ya. Pain point itu maksudnya adalah dia mempunyai masalah dalam bisnis yang mana kayaknya akan lebih mudah kalau dibutuhkan disupport sama teknologi seperti itu. Dan terkadang beberapa penggagas itu ya macam-macam sih. Ada yang kalau kadang itu kan di sini disebutkan adalah eksekutif tingkat tinggi yang biasanya adalah sponsor proyek yang menciptakan permintaan sistem. Nah, tetapi tidak di sini tidak terlalu, maksudnya kalau seorang penggagasnya masih staf biasanya agak kurang didengarin, tapi kalau misalnya sang penggagasnya adalah posisinya paling nggak supervisor, agak cukup didengarin. Supervisor, assistant manager, nah itu gampang. Biasanya kalau nggak itu agak susah, jadi anggap angin lalu aja biasanya. Tapi kalau udah kejadian misalnya ada isu yang besar karena hal sepele, nah biasanya baru tuh dijalanin. Nah, penggagas mendukung proyek dengan menyediakan waktu dan sumber daya atau bisa pendanaan, dukungan politik. Nah, ini juga penting. Dukungan politik nih, kalau misalnya nggak ada dukungan politik, susah ya. Ternyata politik itu nggak hanya di negara aja, di perusahaan tuh banyak. Dukungan politik dalam organisasi dengan mengkomunikasikan pentingnya sistem kepada pembuat keputusan organisasi lainnya. Lebih dari satu penggagas lebih sukai karena jika seorang penggagas meninggalkan organisasi, dukungan terhadap proyek juga akan menghilang. Nah, misalnya penggagasnya orangnya desain, ya udah nggak ada baik ya. Sementara penggagas memberikan dukungan sehari-hari untuk sistem manajemen organisasi juga perlu mendukung proyek. Nah, dukungan manajemen seperti ini meyakinkan kepada seluruh organisasi bahwa sistem akan memberikan kontribusi yang berharga dan bahwa sumber daya yang diperlukan akan tersedia. Idealnya, manajemen harus mendorong orang yang dalam organisasi untuk menggunakan sistem dan menerima banyak perubahan yang mungkin ditemukan oleh sistem. Nah, di sistem manajemen namanya sebuah perubahan otomatis, pengembangan dari penggagasnya butuh namanya dukungan dari manajemen ya. Karena kalau tidak ada dukungan dari manajemen, tidak ada perintah atau titah gitu ya. Ya udah, sistemnya bisa dibuat mungkin berguna tapi nggak dipakai karena kebanyakan orang lebih suka ini lebih lama, maksudnya
Kan biasanya kalau sistem lama nggak perlu dipelajarin lagi. Nah, sekelompok pemangku kepentingan penting ketiga adalah pengguna sistem yang akhirnya akan menggunakan sistem begitu selesai diinstal. Nah, si usernya yang pengguna. Seringkali tim proyek bertemu dengan pengguna hanya di awal proyek dan setelah itu tidak lagi ketemu sampai sistem dibuat. Dalam situasi seperti ini, jarang produk akhir dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Partisipasi pengguna harus dipromosikan sepanjang proses penggunaan, pengembangan, dan memastikan bahwa sistem akhir akan terima dan digunakan dengan membuat pengguna terlibat secara aktif dalam pengembangan sistem. Ya, di sini tulisan jarang ya, karena di lapangannya memang agak sangat sulit ya. Ketika lagi proyek udah di jalan, udah sampai ke pengembangan, si usernya yang si developnya sudah dikembangkan lebih jauh, cuman pada proses pengembangannya jarang berkomunikasi, yang artinya jadi beberapa memang kalau mungkin sistem yang simple sistem mungkin nggak akan sesuai dengan kebutuhan, tapi kalau yang agak sedikit yang skalanya lebih besar, nah biasanya itu ya jauh dari harapan yang diinginkan. Seperti itu. Ada yang mau tanya sampai sini untuk kuliah kita pada pagi hari ini tentang ragam metodologinya, kenapa penting metodologinya tersebut, dan mendefinisikan sistem proyek. Ada yang mau tanya? Putri, Monica, Ahmad, Iqbal. Oke, kalau nggak ditanya, ini nggak ada yang nanya benar. Kalau nggak ada baik. Saya mohon doanya dari kalian. Jadi saya udah pernah bilang minggu kemarin ya. Jadi kita mau ada akreditasi untuk di minggu ini, hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai seminggu ke depan. Jadi kita mau ada akreditasi, mau doain dari kalian, mudah-mudahan berjalan dengan layak ya, dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Baik, kalau gitu saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan selanjutnya. Nanti saya infokan kembali kita tetap muka atau yang bisa datang, yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Saya karena tetap pakai offline juga, maksudnya pakai Zoom juga untuk ininya supaya yang nggak bisa datang bisa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makanya kan. Nah, nih ada Putri pertanyaan kapan Pak? Oh, ini pertemuannya kurang lebih minggu depan ya Putri. Minggu depan, bukan minggu ini. Jadi minggu depan saya info lagi antara kita tatap muka atau enggak. Tapi kalau untuk yang akreditasi minggu ini, minggunya sampai minggu depan juga sebenarnya. Seperti itu. Sebentar, kalau memang minggu depan, nanti saya infoin lagi deh. Soalnya ada inian dari kalau misal saya nggak tahu kalau ada akreditasi baiknya mahasiswa datang atau enggak, karena ada asesornya. Takutnya ya Mas Agung sih bilang dikondisikan dengan baik, pakaian yang sopan gitu ya. Takutnya dia nggak sopan pakai. Bukan nggak sopan. Sopan kadang kan definisinya suka beda-beda ya. Kalau menurut saya kan ketika kita pakai baju kemeja, celana, dengan celana, sepatu is okay. Tapi pakai sandal jangan. Tapi ada juga yang menganggap baju ini kan macam-macam. Bajunya harus seperti apa? Misalkan
ada baju kayak baju koko, mungkin ada yang nggak kurang suka atau gimana, seperti itu juga ada sih. Atau misalkan baju dianggap dengan kaos gitu kan, ada juga begitu, mungkin dianggap masih kurang sopan juga ada. Nah itu dia, tidak membuat gaduh dan suara berlebihan, tidak menggunakan kaos saat berkampus. Nah itu dia maksudnya, tidak merokok dalam kelas atau di dalam gedung, tidak menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan, yang membawa motor harus pakai di belakang, menjaga ketertiban kesopanan, memakai alat matar aktivitas ini dipersilakan. Yes, betul. Benar-benar. Iya benar Pak, Pak Agung kirim ini buat kita. Jadi perlu kan tetap dilakukan aktivitas seperti biasa. Jika kita silahkan ajak dosennya ke ruang yang sudah disiapkan. Jika ingin ke kampus dipersilakan, namun ada beberapa tips yang disampaikan. Benar. Jadi berlaku dari sampai Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Minggu, Kamis, Rabu, Kamis, Jumat, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat depan saya. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya kabarin lagi. Kalau kalian inginnya gimana? Mau di kantor, mau di rumah, apa ke kampus nih? Nggak ada yang jawab. Oh ya kemarin. Cuman saya sama Iqbal doang Pak. Oh iya benar. Karena sama Iqbal ya. Waktu itu Iqbal sama satu lagi. Kalau si Heidi itu apa? Informatika atau TI ya? Iya dia server sebelah Pak. Nah, server sebelah ya. Oh iya sama Iqbal sama Putri kalau nggak salah ya. Benar-benar betul. Ya udah nggak apa-apa. Cuman kan saya ingat maksudnya gini, yang saya tahu ini kan tatap muka ini diperlukan untuk ini ya, untuk laporan ke Dikti karena Diktinya bilang kalau menjadi full ini pun inian apa sih namanya bukan kurang nanti nggak sesuai dengan ininya, sesuai dengan peraturannya, makanya dibuat blending yaitu bisa masuk dan online dan offline, tatap muka dan ini. Cuman bagi yang tidak bisa datang bisa tetap join ke Zoom. Kalau misalnya kita nggak pernah datang juga ke kampus, itu akan jadi penilaian yang jelek bagi kampus kita juga. Jadi maka dari itu sih, makanya kalau yang bisa datang aja, kalau enggak ya jangan. Ya kalau nggak bisa ya nggak apa-apa sih. Oke, kalau gitu baik. Sampai jumpa minggu depan. Saya infokan kembali nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.